Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agus di airport. Mas Agus ada, Papa? Iya lagi di airport. Aku nggak ngeliat tuh. Oh, Masya Allah, ganjen dia keliling. Lagi di airport deh. Oh iya di airport Singapura ya. Al Zayed tuh. Ya, silakan. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ahlan wa sahlan kepada Om Hendra setelah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ta'ala kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Dan insyaallah pada muqaddimah malam hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah. Halaman berapa? Bentar. Baqarah. Ayat. Bentar, kita buka dulu ya. Al-Baqarah ayat. Al-Baqarah. Muqaddimah kita itu Al-Baqarah ya, maaf. Dibuka dulu ya. Ayat tiro. Ya, ayat 155. Ayat 155 halaman 24 ya. 155 ya, 24. Ya. 155 sampai ayat 157 ya. Baik. Ya. Ini muqaddimah pada malam hari ini. Mengapa demikian? Ya, karena ini terjadi pada diri kita, saudara-saudara kita, ya, kerabat kita, bahkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di ayat 155 ini, Allah katakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami pasti ada, kalau dalam bahasa Arab namanya lam taukid ya, menekankan dan mentaukidkan ya, menekankan pasti ya, nggak mungkin tidak. Kami pasti akan menguji, nun taukid di sini ada suatu ujian yang pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyai'im, dari sesuatu atau dari sedikitnya minal khauf, rasa takut.
Ya, hari ini mungkin kita tidak merasa takut, tapi sebagian saudara-saudara kita ada yang merasa takut dari rahmat Allah, takut dari rizki, takut miskin, takut sakit, takut tidak aman ya di Palestina yang baru-baru ini kita dapati video ya rudal Zionis yang menghancurkan rumah sakit ya yang di dalamnya banyak anak-anak ya. Jadi yang terkena ini bukan Hamasnya tapi warga sipil ya, anak kecil ya. Ini rasa takut kan terjadi ya. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, minal khauf wal ju', rasa lapar ya, pasokan air yang putus ya, listrik yang dibatasi ya. Itu terjadi kepada saudara-saudara kita di sana. Ya, di sini alhamdulillah atas izin Allah diberikan rasa takut mungkin sedikit ya, gelisah aja ya. Gelisah ketika bermaksiat kepada Allah, pasti ada rasa gelisah bagi orang-orang yang beriman. Wal ju', rasa lapar, alhamdulillah Allah beri kita rasa cukup dan sesuai dengan kebutuhan. Wa naqsim minal amwal. Sedikitnya harta ya. Karena pepatah Arab mengatakan orang yang kaya raya adalah orang yang dapurnya ngebul tiap hari. Ya, jadi urusan ya banyak duit atau tidak menurut orang kaya adalah yang dapurnya ngebul. Maksudnya masak tiap hari. Ya, makanan. Bicara kekayaan zaman dahulu adalah makanan yang berlimpah. Ya, wal anfus, jiwa. Rasa takut, sakit tadi dari saudara Mayang gitu ya, cerita ya, rasa takut karena sakit yang diderita, ya. Pasti Allah uji kan, bukankah begitu Mayang? Betul. Betul, ya. Yang setiap hari check up ke rumah sakit belum tentu duluan, yang sehat malah duluan kan gitu ya. Kebetulan ibu mertua kan ya nggak sakit apa-apa, tiba-tiba meninggal. Ternyata pas dicek diagnosa dokter ada stroke hemoragik ya. Ya, penyakit yang disebabkan karena putusnya syaraf ataupun aliran darah di dalam otak dan itu tidak diketahui. Ya, Masya Allah. jantung kan tiba-tiba ya ada yang ya, artinya apa? Artinya Allah uji di situ. Allah uji jiwa apa namanya yang tidak tenang atau kematian seseorang ya wasamarat buah-buahan. Kenapa di sini buah-buahan? Karena dari buah-buahan itulah tumbuh kehidupan. Dari tumbuhan ya bisa menjadi menyebarnya kebaikan. Ya turunnya hujan, maka terjadilah yang namanya tumbuhan ya tempat yang gersang menjadi tumbuh ya subur, lalu hewan-hewan ternak bisa memakan sesuka hati sehingga air susu mereka bisa dipergunakan, daging mereka juga bisa digunakan. Ya. Wa basyiris sabirin. Maka Allah katakan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Artinya dengan sakitnya, dengan musibah yang menimpa kita, itu bukan menjadi bukti bahwa Allah tidak sayang kepada kita. Bahwa itu sebaliknya bukti bahwa Allah mencintai kita. Ya, pelajarilah apa yang terjadi dari para nabi dan para rasul, kan begitu ya. Musibah yang paling besar itu kan dihadapi oleh para nabi dan para rasul. Ya, ada yang ditimpakan penyakit kusta seperti Nabi Ayub, ya. Ada yang dimakan paus karena ya tidak sabar untuk mendakwahi kaumnya yaitu Nabi Yunus, ya. Allah uji begitu banyak musibah, cobaan. Ya, wabasyiris sabirin, maka berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang sabar? Allah katakan alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Di antara ciri-ciri orang sabar kata Allah yaitu apabila dia mendapatkan cobaan menimpa
cobaan ataupun ujian yang menimpa kita. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada Mbah Zam yang telah hadir di hadapan kami. Ya, semoga diberikan kesehatan, waktu luang. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik. Mukaddimah pada hari ini di dalam surah Al-Baqarah, Mbah Zam di ayat 155 dan 156. Ya. Di halaman 24 pada Mushaf Departemen Agama. Ya, Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dulu. Alladzina idza asabathum musibah. Ciri-ciri orang yang beriman apabila ia ditimpa musibah, sesuatu yang menimpa dirinya menurut dia kurang baik. Kita bicara menurut dia kurang baik. Atau menurut dia tidak baik, menurut manusia tidak baik, tapi menurut Allah adalah suatu kebaikan bagi takdir yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang mukmin. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah. Ketahuilah bahwa tubuh yang kita punya, Mbah dan Om sekalian, ya, rezeki yang kita dapatkan, baik itu rohani dan jasmani, bahkan berkumpulnya kita di sini, bukan atas jerih payah kita, bukan atas usaha kita. Biiznillah, Allah yang menggerakkan hati kita untuk belajar di sini, diskusi. Allah lah yang memiliki seluruh anggota tubuh kita, bahkan roh kita atau ruh yang ada di dalam jiwa, dalam hati kita. Ya, ada ruh dan jasad. Ternyata itu semua milik Allah. Ya, semua titipan dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan kita harus ketahui bahwa kepadanya lah kami akan dikembalikan. Semua akan dikembalikan sampai nanti datang waktunya, seperti seseorang yang menyewa sebuah barang. Kira-kira kalau menyewa dengan memiliki sendiri, ya, akan lebih dijaga yang menyewa, kan begitu ya. Kita nggak punya mobil, kita sewa mobil, pasti kan akan dilihat ya, oh ini jangan sampai rusak nih mobil, karena nanti akan ada ya biaya-biaya ganti rugi kan gitu ya. Tapi kalau milik sendiri, baret biasa lah, atau ada ketabrak sedikit ya, nanti tinggal dibetulkan, direparasi, diperbaiki kan begitu. Ya, kalau nyewa sendiri ya itu rasanya berbeda. Ya, artinya apa? Artinya semua ini milik Allah. Ya, dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Lalu di ayat terakhir yang kita bahas 157, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah Jalla wa Ala mengatakan, mereka itulah orang yang memperoleh yang namanya apa? Ampunan. Ya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang yang memperoleh ampunan dan rahmat. Karena ampunan itu milik Allah ya. Yang bisa memberikan pengampunan Allah. Rahmat yang bisa memberikan rahmat itu Allah. Itu hak prerogatif Allah. Mendapatkan magfirah, mendapatkan rahmat. Itu hak prerogatif Allah. Tidak bisa diganggu-gugat. Dan tidak bisa didapatkan kecuali dengan ketaatan kita kepada Allah. Ya, rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Allah yang menuntun kita, ya, Allah yang memudahkan urusan kita dari yang A sampai ke Z. Allah lah yang menghalangi kita untuk melakukan dosa dan maksiat. Allah lah yang menghalangi musibah, ya, kecelakaan, ya, dan lain sebagainya. Allah lah yang menuntun sehingga kita bisa berkumpul di sini, sehingga kita bisa diberikan kesehatan, sehingga orang yang sakit bisa sembuh. Ya, orang yang hampir kecelakaan bisa terhalangi karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini poinnya, dan poin yang besar adalah wa ulaika humul muhtadun. Ya, itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Karena menyambung dari mukaddimah kemarin tentang hidayah. Ya.
hidayah itu milik Allah. Dan hidayah itu tidak akan diperoleh kecuali dengan ketaatan kita kepada Allah. Ya. Apapun yang kita dapatkan selama ini akan kita lepas pada waktunya. Ya. Di mana di padang mahsyar ada hikmah bahwa seluruh manusia dalam keadaan tidak berbusana. Semua dilepas, jabatan, harta, ya, karya kita yang ada di dunia, ya, kenikmatan, ya, semua akan kita lepas. Bahkan dalam kondisi tidak disunat. Itu bukti bahwa kita harus memahami hakikat hidayah itu sendiri. Baik, terima kasih untuk mukadimah pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kepada perbaikan bacaan ya di dalam surah Al-Baqarah, ya, di ayat yang ke-58. Ya. Alhamdulillah kita akan masuk di ayat 58. Kemungkinan kita hanya membaca dua ayat ya. Karena cukup panjang ayat ke-58 dan 59. Ya. Baik. Saya akan terlebih dahulu membacakan dari ayat ini bertujuan untuk memahami tata letak berhentinya di mana. Ya. Karena ini ayat yang cukup panjang. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Ya, baik. Pada ayat ke-58 bisa berhenti kepada kata ragada. Ya, kata ragada. Yang tadinya dia menjadi idgham, ya, idgham apa namanya? Idgham biguna. Bigunna. Ketika dia berhenti, maka dia menjadi apa? Atiwat. Mat iwat, ya, sahih, menjadi mat iwat, ya, di mana mat iwat ini terdiri dia berhenti, dia menjadi fathatain, ya. Ini kalau kita berhenti. Kalau tidak disambung. Ya. Disambung hukumnya menjadi apa? Idgham biguna. Biguna. Ya. Baik. Lalu pada ayat yang ke-59 kita bisa berhenti pada kata fa'anzalna. Ya. Kalau di lahumnya nggak boleh. Sampai mana? Kilalahum. Kalau kilalahum harus diulang lagi. Ya, kilalahum. Lalu diulang lagi kilalahum fa'anzalna, bisa. Ya. Tapi tidak boleh disambung. Kilalahum. Lalu berhenti fa'anzalna. Kan kita sudah ketahui ya kemarin bahwa kalau berhenti itu kalau ada tanda wakafnya. Ya. Ada tanda bacanya ya, ada wakaf aula misalkan, atau bolehnya wakaf ya. Nah, tapi kalau tidak ada, tidak boleh langsung melanjutkan pada kata sebelumnya. Ya, tidak boleh lanjut kecuali melanjutkan melalui kata sebelumnya.
ya. Kecuali kalau ada waw. Makanya tadi dijelaskan ya pada kata rogoda, habis itu lanjutkan wadkhulul karena ada huruf waw. Wow. Ya, waw itu artinya dan ya. Dan Ya, rogoda lalu dan boleh berhenti lalu dilanjutkan tanpa mengulang. Tanpa mengulang haitsu syi'tum rogoda wadkhulul baba. Kalau ditanya boleh nggak? Boleh. Ya, tapi kalau dia sudah tahu dia tidak merubah arti waw itu. Kalau dibacanya langsung seperti itu. Ya, baik. Kita akan mulai kepada Mbah Budi ya, karena eh, Mbah Iwan belum hadir dan Mbah Aung izin. Jadi Mbak Iwan kebetulan, barusan telepon Mayang, tapi nggak bisa juga nyaut. oh Mas di luar mungkin telepon Mayang barusan. Mas Iwan itu habis operasi mata, jadi nggak bisa Oh, lihat. oh, dia telepon aku tapi oh nggak bisa nyaut itu. Oh, operasi mata. iya iya iya. Subhanallah ya. Semoga Allah berikan eh, kemudahan dan pemulihan yang lebih cepat ya untuk Mbah Iwan. Amin. Baik. Terima kasih. Kita mulai. Bila demikian kepada Mbah Budi, kepada beliau kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا Suaranya kecil kayaknya ya. kecil. Kurang jelas. Bisa di ini. Halo, halo, Jelas udah jelas tadi sekarang. udah. Sudah. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Iya, Masya Allah. Baik ya. Terima kasih kepada Mbah Budi ya. Ada suara yang agak ini ya, gemuruh kayaknya suara agak bising ya di ayat 58 mungkin diulang. Pertama, وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Oh iya, sepertinya suaranya dari Om Hendra ya. Iya, Iya, bisa dimatikan dulu Om Hendra. Mic-nya saja. Ini belum, masih nyala mic-nya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Om Hendra. Ya, kalau kamera mungkin boleh dinyalakan, untuk mic-nya saja dimatikan ya. Terima kasih. Ulang ya. Nah, boleh diulang lagi, Masya Allah. Terima وإذ kasih. قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Ya, baik. Terima kasih, Masya Allah. Ada beberapa hal ya, kembali lagi kepada qalqalah nih. Mbah Budi, seperti wa idz qulna. Ya. Beda dengan wa idz qulna kalau nad itu dia qalqalah. Tapi idz bukan wa idz qulna dkhulu. Ya. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية Betul.
Fakulu min haitsu syi'tum. Itu baru qalqalah. Wadkhulul. Ya. Sujjadaw. Lalu kata وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Wasanazidul. Ya. Wasanazidul muhsinin. Pada kata khittatun naghfir lakum. Nah, goin lagi ya. Qalqalah. Bukan qalqalah. Naghfir lakum. Naghfir lakum. Ya. Khittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Iya, Masya Allah. Memang agak tricky pada kata gain ya. Gain huruf za bersukun ya. Za bersukun. Dan juga huruf goin yang bersukun ya. Lalu ayat 59 fabaddalal-ladzi, bisa diulang? فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Bima, ma dengan ka sama ya panjang pendeknya. Bima kanu yafsukun. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih kepada Mbah Budi ya. Dari bacaan ini kita bisa memahami ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ya, kata mahraj atau hukum tajwid ya. Dari kata wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu hadhihi ya. Ha ini hukumnya apa? Apa ya? Ha. Mana? Hadhihi. Matobi. Matobi'i ya. Masuk yang ke bagian matobi'i ya. Ini Qurannya ganti jadi kecil hurufnya. Ya. Yang satu di luar, ini di dalam. Subhanallah ya. Baik. Ya. Lalu insya Allah kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita bahas sama-sama untuk hukum tajwidnya ya. Kita akan berpindah kepada Mbah Ding terlebih dahulu. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hitatun naghfir lakum khotoyakum wasanazidul muhsinin. Ya, nanti kita ulang ya. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Ya, baik. Terima kasih. Ada beberapa hal ya, mohon diperhatikan Mbah Ding. Ya, yang pertama pada ayat ke-58 mungkin bisa diulangi biar kita bisa jelas ya yang dibaca. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan
Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Ya, baik. Perhatikan pada kata syi'tum. Syi'tum. Ya. Min haitsu syi'tum. Shin ya. Huruf shin itu beda dengan huruf sin. Ya. Haitsu syi'tum. Haitsu syi'tum. Mungkin diulangi dari depan. Wa idza qulna nadkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum raghadan. Ya. Ada perubahan sedikit ya pada huruf shin ya, bedakan ya. Meskipun dia sama-sama hamas, ya ada ngalir ya. Si dengan shi beda ya. Si dengan shi ya. Dan kita sudah belajar lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas. Nah, shi tum. Haitsu syi'tum. Haitsu syi'tum, karena perubahan huruf sa kepada syi itu memang agak susah. Ya, ujung-ujungnya adalah haitsu syi'tum. Haitsu syi'tum. Haitsu syi'tum. Haitsu syi'tum ragada. Ya. Haitsu syi'tum ragada. Betul. Lanjut wadkhulul baba. Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Cukup. Perhatikan pada kata wadkhulul baba sujjada wa qulu ya. Dua harakat, dua harakat. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Lalu wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Ya, baik. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Ayat berikutnya silakan. فبدل الذين ظلموا قولا Dia izhar. Izhar halqi. بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Ya, baik. Terima kasih. Ya, yang harus diperhatikan fabadalal ladzina zalamu qaulan tadi ya. Itu namanya apa? Lin ya. Halus ya. Ghairal ladzi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Ya, kanu yafsukun. Ya. Baik, terima kasih ya kepada Mbah Ding. Kita lanjutkan kepada Mbak Mayang ya. Kepada Mayang ya. Ya, kepada Mayang dipersilakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum wa rogoda salah. Rogoda. Wa iz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum rogoda. Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Terus ini harus sampai fa'angzalna ya. Ya, betul. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas samaa'i bima kanu yafsukun. Ya, baik. Terima kasih. Tadi pada kata fa'anzalna berhenti, ulang lagi fa'anzalna 'alal ladzi. Ya, Ulang. seperti itu. Boleh? Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas samaa'i bima kanu yafsukun. Iya, baik. Terima kasih kepada Mayang. Ya, ada beberapa hal kembali yang ingin dijelaskan. Ya, yang pertama sama seperti Mbah Budi qalqalah, tapi bedanya huruf hamzah yang sukun nih. Ya, haitsu kalau Mbah Ding pada syi-nya, kalau Mayang pada syi'atum. Haitsu syi'tum. Haitsu syi'tum. Haitsu syi'tum. Haitsu syi'tum. Haitsu syi'tum. Haitsu syi'tum rogoda. Masih ada e-nya, Haitsu syi'tum. Iya, Haitsu syi'tum gitu. Haitsu syi'tum, betul, sahih. Haitsu syi'tum rogoda. Iya, sahih. Kenapa syi'tum? Karena hamzah ini adalah huruf yang dikatakan izhar ya. Dia jelas bacanya. Dia tidak qalqalah ya. Nah, haitsu syi'tum tu bukan tume juga. Karena di situ mim sukun. Kita bicara hukum mim mati. Ya. Ketemu dengan huruf ya, misalkan selain mim dan ba, ya izhar syafawi. Ya, izhar syafawi ini kalau ketemu mim sukun bertemu selain mim dan ba. Semua huruf iya, selain itu gitu ya. Semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Kalau mim bertemu mim jadi idgham mimi kan gitu ya. Mim bertemu ba jadi ikhfa syafawi seperti itu. Jadi jelas. Tidak boleh pantul syi'tum ragoda. Ya. Tapi Lalu tumnya dialirkan ya dikit ya. yang huruf mim, iya. Dialirkan, bainiyah dia. Betul, ya. Mengalir itu tidak boleh dikolkolah kan gitu. Syi'tum ragoda. Kan ada yang ragoda. Ya. Tapi yang betul haitsu syi'tum ragoda. Ragoda. Ya.
Seperti itu. Lalu pada ayat yang ke-59 ya. Ayat 59. Ya. Ini tadi agak melenceng pada kata yafsuqun ya. Tadi ya sudah dibenarkan, alhamdulillah. Ya. Seperti itu. Demikian. Terima kasih kepada Mayang. Kami ucapkan semoga diberikan kesehatan terus Mayang ya. Amin, amin, Ya. amin, Amin ya Rabbal Alamin. Ya. amin. Nah, berikutnya kepada Mbah Ahmad Nur Zaman. Ya. Apakah sudah siap Mbah Zam? Bila sudah, kepada Mbah Zam dipersilakan. Mic-nya Zam, mic-nya Zam. Ya. Mic-nya mungkin. Silakan pada Mbah Zam. يا يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbah Zam ya. Kami ucapkan ada tadi berhentinya yang harus diperhatikan ya. Kalau di ayat 58 tidak ada masalah pada berhentinya. Fakulu minha haitsu syi'tum. Lalu diulang fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sampai akhir. Nah, ayat 59 ini ya. Berhentinya di mana? Fa'anzalna tadi fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna lalu nafas langsung pindah ke alal ladziina dzalamu. Ya. Maka kalau nafas diulang lagi dari fa'anzalna. Mengambil nafas, ya. Kenapa adanya pernafasan berhenti kalau kita nambah nafas ketika baca Al-Qur'an itu kurang bagus. Ya. Maka dari itu berhenti dulu baru lanjut lagi nafasnya, ya. Mungkin bisa diulangi bacaan dari ayat 59. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Iya, Masya Allah. Terima kasih kepada Mbah Zam. Tadi sempat disinggung dan sudah dibenarkan ya di ayat 58 ya. Wa qulu, itu ku 2 harakat, lu 2 harakat. Ya, sujadau wa qulu hiqqatun. Cuman huruf qaf yang berdoma dengan kaf yang berdoma harus tidak boleh sama. Ya, ini agak samar nih. Yang benar waqulu atau waqulu. Ya. Ini namanya artinya beda ya. Yang beda artinya. Yang atas fakulu, ini wakulu, yang atasnya kan wakulu. Ya. Lalu kalian makan lah ya. Ya.
Betul, Oh iya, betul. wakulu makan, kalau wakulu ucapkan ya. Ucapkan dan Iya, ucapkanlah. beda panjang dikit aja artinya beda ya. Iya. Mm-mm. Hurufnya juga kan, kalau kulu itu pakai kaf, Kaf. makan. Kaf. Iya, ada Hmm. pakai kof ya. Iya, kalau ini huruf qaf, artinya ucapkan, ya. Nah, ini jangan sampai di sini artinya berbeda ya. Kalau di sini kan jelas ya terkait dengan Baitul Maqdis ya, pas banget ini ya tentang Baitul Maqdis ya. Dan katakanlah ya di sini, dan katakanlah ya, bebaskanlah kami ya dari dosa-dosa kami. Ya kan nggak bisa jadi artinya dan bukan katakanlah, makanlah, makanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa. Ya, kan nggak masuk gitu ya. Bisa merubah arti. Nah, itu masuknya lahan jali. Lahan jali itu bisa merubah arti, kesalahan besar, berbahaya. Ya. Nah, lalu kata qaulan ghairal ladzi qila lahum, qila lahum. Ya, kafnya jadi kasrah. Beda ya dengan kila dengan qila. Ya. Nah, ini harus diperhatikan juga ya. Nah, lalu pada ayat 59, pada yang terakhir ya, kata terakhir yafsuqun. Nah, beda dengan yafsukun. Nah, ya. Kalau yafsukun pakai qaf, orang-orang ya, ayat Fasik. 59 fasik ya. Kalau yafsukun artinya orang-orang yang berhenti. Dari kata sakan ya, sakana yaskunu ya, Ya, mendiami atau yang berhenti. Sukun. Yafsukun ya. Terima kasih. Bedanya tipis banget. Wah, tipis. Ya, betul. Ya, sukun. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, ini Artinya udah jauh banget ya. tentang mahraj ini yang harus dilatih terus. Ya. Namanya kalau di dalam Al-Quran kan namanya ayat mutasyabbiha. Kalau dalam tajwid namanya huruf mutasyabbiha. Ya. Huruf-huruf yang mirip. Seperti shin dengan sin tadi itu. Syi'tum. Syi'tum. Ya. Lalu huruf apalagi zai dengan za. Wa iz kulna beda tuh dengan wa iz kulna. Qaf dengan kaf. Oh, itu beda. Ya. Zai za dengan dha. 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 Zalimin. Kalau zalimin gampang, tapi kalau dia menjadi kasroh gimana? Zi. Ya. Zi dengan zi beda. Ya. Dal sama dal. Sama ya, itu juga Ya, soalnya mirip. kalau dal kan bisa Coca-Cola, kalau dal enggak bisa. Ya, zal tidak. Ya. Baik, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya, mungkin kepada Ayah dulu ya. Terakhir Om Hendra ya. Pada Ayah di ayat 58 dan 59. Ya. Pada beliau kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. Ba-nya pendek, ba yang kedua pendek. Wadkhulul baba sujjada. Wadkhulul baba waqulu khittatun naghfir
خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قولا غير الذي قيل قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا yafsukun. Ya, baik. Terima kasih kepada ayah ya. Di sini yang harus diperhatikan seperti Mbah Iwan ya, bagaimana kita harus memahami panjang pendeknya dulu nih, ya. Seperti pada ayat sebelumnya ya. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba. Ba yang kedua itu pendek. Ya. Jadi wadkhulul baba. Berhenti aja nggak apa-apa. Ya, kan kita belajar ada tahapannya kan begitu ya. Ya, baba sujadau. Kalau nanti dibaca panjang, alasannya dibaca panjang karena mikir kan setelahnya itu huruf apa. Ya, wadkhulul baba sujada. Jadi salah artinya. Ya, yang tadinya yang harusnya pendek jadi panjang, lebih baik diberhentikan. Wadkhulul baba. Mikir kan setelah itu. Sujadau wa qulu hittatun naghfir lakum. Berhenti lagi tuh. Ya. Jangan diperlama. Naghfir lakum, karena kita mungkin lupa kan ayat apa huruf setelahnya ini apa nih. Ya, jangan ditahan. Naghfir lakum itu lagi mikir kan. Khotoyakum wasanazidul muhsinin. Nah, itu dia tips untuk ketika baca huruf berikutnya ini apa, kita bingung. Ya, nanti bisa diulang-ulang ya pada ayat yang ke 58 ya. Lalu di ayat 59 pun sama ya. Qaulan tadi harus dipahami kata qaulan. Fabaddalal ladzina zalamu qaulan. Lan itu apa hukumnya? Idhar ya, bacanya jelas. Bukan qaulan ghairal ngambang ya. Qaulan ghairal ladzi qila lahum. Ya, baik. Itu mungkin yang harus diperhatikan. Terima kasih kepada ayah ya. Semoga Allah berikan kemudahan. Kita lanjutkan pada Om Hendra ya, Masya Allah. Seragaman ya, Masya Allah. Ya. Bisa seragaman gitu ya. Antara peci dengan baju, pakaian, Masya Allah. Sarungnya juga sama, sarungnya merah. Oh, sarungnya juga sama ya. Banteng dia. Pengikutnya banteng. Ya, silakan Om Hendra, dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu shi'tum wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun Toknya tidak panjang. hittatun
lakum khatayakum. Khotoyakum, ya-nya panjang. Khatayakum. Wa sanazidul muhsinin. Fabadala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum. وأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Ya, baik. Terima kasih ya kepada Om Hendra ya. Pada ayat yang ke-58 ya, di sini tadi telah dijelaskan ya. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hitta, bukan panjang ya. Hittatun. Nah, itu tadi panjang. Dirubah hittatun naghfir lakum khotoyakum. To dengan ya itu sama atau tidak panjangnya? Fotonya Sama. Sama. dua. Itu namanya apa itu? Tobi. Matobi. Matobi'i. Ya, namanya matobi'i. Berarti dia dua harokat. Ya, dua harokat dibacanya. Ya. To yang hittoh itu tidak dua harokat karena nggak ada matobi'inya kan gitu ya. Hittotun naghfir lakum khotoyakum. Ya, demikian wasanazidul muhsinin. Lalu pada ayat berikut ya, fabadala alladzina zalamu Nah, kau itu apa? Lin. Lin. Ya, kau. Jadi kalau lin itu dia sifatnya lembut. Bacanya itu kaulan. Nah, fabaddala alladzina zalamu qaulan. Nah, ya. Lalu ghairal ladzina qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rij dia qalqala minas sama'i bima kanu yafsukun. Ya, terima kasih kepada Om Hendra. Kita akan bahas bila demikian ya, untuk mempersingkat ya. Hukum tajwidnya terlebih dahulu dan beberapa makhraj. Yang pertama, wa iz qul na ketemu dengan alif ketemu alif nih. Ya, alif ketemu alif di alif sebenarnya bukan alif ya. Hamzah wasal, Hamzah wasal ya. Hamzah wasal itu yang pada setelah alif ya. Na habis itu ada hamzah wasal di situ. Aslinya wa idz qulna, kalau berhenti ya wa idz qulna udkhulu. Udkhulu hadhil qaryata. Ya. Jadi sebenarnya itu hamzah wasal. Hamzah kalau dia disambung dengan kata sebelumnya jadi wasal. Wasal nyambung. Ya, dibablas itu yang ada harokatnya jadinya. Ya. Nah, pertanyaannya dari mana itu dhamma udkhulu? Kan gitu ya. Ya. Nah, itu dari huruf kha dan lam ya. Biasanya kalau kita lihat ada huruf kha dan lam ya, di situ berarti dia menjadi dhamma. Betul, menjadi dhamma. Kalau kha dan lamnya atau kha-nya saja atau lamnya saja yang menjadi kasrah ya, maka dia bisa menjadi fathah. Seperti itu, fathah ya. Ya. Itu ada di dalam ilmu tajwid dan ada di dalam ilmu bahasa Arab itu, kaidah bahasa Arab ya. Hadhihi. Matobi'i. Ya, matabi'i. Hadhil al-qaryah. Lam Alif lam qamariyah.
Fakulu. Kor, roknya tafhim. Kor. Ya, ra, ya, kor, ya, sahih, tafhim, ya. Oh. Fakulu Matobi'i. matabi'i minha. Izhar halki. Izhar. Izhar halki. Izhar. Izhar halki. Betul. Izhar halki, ya. Lagi. Bukan izhar syafawi, bukan. Ya. Halki. Nah, izhar halki, Huruf ya. Minha Matobi'i. matabi'i. Hai itu kan ya. Lambung Layin. hai. Lin, ya, atau mat lain. Syi'tum. Syi'tum. Izhar. Izhar Syafawi. syafawi. Ya, izhar syafawi. Sekarang itu saja izhar syafawi itu selain mim sukun bertemu Mim sama selain ba. mim dan ba. Dan Selain mim. itu. Iya. Baik. Ragada kalau berhenti. Mati wa. Mat iwat, ya, mat iwat. Ya. Kalau Mat iwat disambung, itu biasanya wakaf ya. Kalau disambung idgham bi gunnah. idgham bi gunnah, ya. Karena ada gunnahnya kan, dengu tuh. Ragadawu. Rawadan Wad. Qalqalah. Muqalah sugro. Qalqalah sugra. Wanya matobi'i. Wa Kan ada dal. Enggak matobi, ada dal. Langsung. ya. Udkhulu tadi sama. Udkhulu. Ya. Iya. Itu bukan alif tuh. Itu namanya hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah. Hamzah Jangan wasal, sampai kepala. itu Kepala hamzah shad. wasal. Jadi udkhulu sama itu. Oh, kepala shad itu kalau di mushaf Madinah ya. Kepala shad. Di mushaf Madinah ya, ada ya. Iya. Di mushaf Departemen Agama kebetulan nggak ada. Sini ada kepala shad. Ya, ada kepala shad di alifnya di hamzah wasal itu ya. Iya, Tapi hamzah kalau di wasal. Departemen Agama nggak ada. Saya harus diperhatikan Departemen Agama ya. Wada. Benarkannya kan wa udhulu aslinya. Wa udhulu. Udkhulu. Naam. Ada. Ulul baba. Ya. Karena ketemu dengan yang namanya apa? Alif lam. Alif lam qamariyah ini. Qamariyah ya. Maka itu huruf mat tersebut dengan bertemu dengan alif lam maka dibacanya tidak panjang. Ya, tidak panjang. Matobinya hilang ya? Matobinya hilang. Terintervensi karena ada alif lam. Alif lam. Wadkhulul Matobi'i. Baba sujjadau. Idgham bi gunnah. Ya. Jadi idgham bi gunnah itu mirip kalau dia wakaf dia menjadi mat iwat. Mat iwat. Ya, dia ada kedekatan ya. Sepertinya agak saudaraan ya antara mat iwat dengan idgham bi gunnah ya. Tapi tidak semua yang seperti ini, ada juga kan yang berbeda ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan matobi'i. Nah, itu baru tuh alif tuh setelah waw. Yeah. Kalau di mushaf Madinah, Mayang ada ra'sus shad tidak? Ada kepala shad tidak? Ada. Enggak ada kepala shad. Oh, enggak ada. Berarti memang alif. Tandanya kepala shad itu dia bukan alif di dalam mushaf Madinah. Cuman bedanya mushaf Departemen Agama sama semua. Iya, sama semua. Tapi ini setelah kulu terus ada sifar. Iya. Safir atau sifar ya? Safir. Safir ada yang bulat. Ya. Alifnya pakai tanda. Alifnya pakai apa? Setelah kulu terus ada alif, ada bulatnya 0. Iya, kalau Madinah ada bulatnya. Kalau ini nggak pakai.
Wa qulu maksudnya setelah waw dan alif. Setelah lu. Alifnya Setelah pakai lu. sukun. Oh, setelah lu lalu ada Ada alif, ada sifarnya. oh, iya 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 iya. iya. Ya. Itu Bukan wawunya sifir, nggak pakai sifir ya, sukun, betul, tapi sifir. alifnya Afwan, yang sifir. pakai sukun. Sifir itu bulat nol, sifir itu artinya nol. Iya. Ya. Nggak dibaca. Nggak Nggak dibaca. dibaca. Ya, nggak dibaca. Cuman kalau di mushaf Departemen Agama nggak ada. Iya. Itu malah wawunya yang pakai sukun. Ya, Ini Papu besar nih. ya, Masya Allah. Ini apa ini dari Madinah apa Departemen Kan, Agama? Kemenak itu. Oh, kemana? Sama ya dari ini. Halaman Bapak 24 ya. Iya. Tapi kalau untuk Al-Quran yang per kata itu kurang direkomendasikan. Oh, Ya. Al-Quran per kata itu kan yang katanya dipisah-pisah gitu ya. Nah, itu kurang Jauh-jauh. Ya, jauh. Ya. ini Kalau ngikutin Mas. Mas Bukan katanya ada gede tuh Mas. Ini gede banget Mas. Tapi makan tempat satu meja sendiri. Ini juga ini kata-katanya bisa-bisa nih, miracle the reference. Oh iya iya. ya. Itu Kalau dua yang- kalinya itu gedenya. Ini pakai Quran miracle. Ini kalau yang ini tidak ada sifernya. Setiap kata jaraknya jauh-jauh nih. Tidak ada sifernya nih. Nggak ada ya? Nah, jadi kulu, terus hanya alif saja, tapi tidak ada apa-apanya. Iya, ya itu sama Ya. Departemen Agama. Iya. Wah, Cuman Ya, ini ya. bagus. Ini memang setiap kata jauh. Bagusnya ini Quran miracle ini sebelah kirinya itu halaman penuh ini tafsir Abdurrahmani Ibnu Katsir. Oh iya, penjelasan tafsir. Penjelasannya lengkap ini sebelah kiri ini. Betul. Ya Makanya memang makanya ada kelebihan. Iya, Tebal. jadi yang cuman sebelah kanan doang yang Quran ayat sebelah kiri penjelasan semua. Iya. Ini yang terpisah-pisah gitu ya perkatanya. Iya, betul. Enggak Jadi sih, kalau setiap kata ada jarak itu. Ada jaraknya. Iya. ya benar, mereka tuh ada jaraknya. Miracle. Nah, kalau untuk belajar mungkin masih bisa ya, tapi kalau untuk hafalan kayaknya enggak deh ya. Kalau untuk hafalan anak-anak gitu ya, pakai yang kata terpisah ya. Kejauhan. Kejauhan. Putus. Putus. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya untuk mempersingkat. Wa qulu hiqqatun, tanwin bertemu nun ya. Ifa. Bukan. Oh iya sih. Ini izhar. Hiqqatun nagfir lakum. Ya. Idgham biguna. Kita Tun, jelas kan? ya, tanwin ya. Tanwin ketemu nun. Iya. Biguna atau bila guna? Idgham biguna. Idgham biguna. Ya, kenapa idgham biguna? Nun bertasdid. Tanwin ketemu nun. Iya, tanwin ketemu nun. Tuh. Non. Selain lamro. Munun. Ya, betul. Dia sama seperti sujadau hitotun. Cuman bertemu dengan gunnah musyaddada. Oh iya, ketemu guna. Sitotun. Jadi lebih ditekan. Ya, kalau sujadau wa qulu hitotun nagfir lakum. Nagfir lakum. Fir. Roknya tipis. Tarkik. Iya, tarki. Karena sebelum ro ada harokat Kasroh. Kasroh. Nagfir lakum. Fir lakum. Ya.
Lakum, lakum. Izhar syafawi. Izhar syafawi, ya. Lakum khatayakum matabi'i, ya, betul, matabi'ikum, ya. Ada kum lagi, sama ya. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Wasanazi. Ini sering kali ya kita bacanya fa. Kadang-kala fanazi. Fasanazi dulu. Padahal itu wa, itu yang betul wa. Wasanazi. Dul. Zi. Matabi'i. Dul. Alif lam kom. Iya. Alif lam Qamariyah. Qamariyah. Muhsinin. Mat arid disukun. Mat arid lis-sukun. Sahih, ya. Mat arid lis-sukun. Nah, ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan, Mbah dan Om sekalian, ya. Mat arid lis-sukun, ya. Itu sebenarnya adalah mat tabi'i. Ya. Dan dia bertemu, ya, atau hukum bacaannya mat tabi'i atau hukum bacaan mat layyin dan sesudahnya terdapat wakaf atau tempat berhenti, ya. Itu disebut dengan mat arid lis sukun, ya. Hukum bacaan mat arid lis sukun, ya. Nah, berikutnya fabaddalal alif lam syamsiyah alladzi, ya, betul. Matabi'i. Zalamu haulan. Ya, mat, lin aja. Lin, ya, betul, lin, ya. Lin saja, ya. Karena kalau mat lain adalah apabila ada huruf mat, yaitu huruf waw, sukun, dan ya sukun, dan huruf sebelumnya berharokatkan fathah dalam satu kalimat. Sebenarnya ya hampir mirip ya sebenarnya. Ya, mat lain, ya. Seperti itu. Lalu berikutnya kaulan lan idhar, ya. Ghai Sama tadi. lin, ya. Lalu alladzi alif lam syamsiyah zi matabi'i. Nah, ini penulisan Rasam Utsmani ya, Mbah dan Om sekalian. Kadangkala ya-nya dipanjangkan, kadangkala ya-nya dipendekkan. Alif Ya, itu sebenarnya bukan alif ya nih, ya maksurah namanya. Ya. Ya maksurah. Ya. Itu penulisan saja ya. Sebenarnya bukan dibacanya lebih dari 2 harokat, mentang-mentang panjang gitu kan, alladzi, seperti itu. Tidak demikian. Qi Matabi'i. ya. Qila lahum izhar syafawi. fa'anzalna Hakiki. ya. Lalu ada Tabi'i. Alalladzi Alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Ya. Kalau nggak ada alif lam syamsiyah atau nggak ada alif lam, ala itu dibacanya jadi 2 harokat. Ala. Ada namanya alif qasir, alif ini alif ada alif bengkong. Malahnya nggak ada. Oh iya, ada alif bengkok ya. Ada alif bengkong, tapi kan ketemu alif lam, jadi hilang tuh hukum. Hilang. Alladzi matabi'i. Alladzina zalamu Tabi'i. Rija. Ya. Zamminas. Guna kamil. Karena ada mim bertasdid. Ada mim bertasdid. Sahih.
Ya. Bagaimana dengan hittatun naghfir lakum? Idgham biguna kamil bukan? Yang mana hitatun? Nah, yang di atas. Kita berdiskusi nih. Ah, Mbak Dasro. Iya, karena hitatun. ada guna Oh iya, ini musyaddada. ada. Betul. Iya. Jadi kamil ya. Iya. Kamil. Ada Idgham bekas biguna kamil ya. Totun nakfir Guna musyaddada. guna musadar. Iya, ada guna musyaddada. Artinya ketemu nun dan mim ya. Jadinya kamil, ya sempurna. Ya. Gunahnya. Minas sama Mat wajib Mas wajib mutasil. mat wajib muttasil. Ya, sahih. Ya, bima Tabi'i. ka Mutabi'i. Matabi'i. yafsuqu Arid Masya Allah, tabarakallah. Semoga apa yang kita baca saat ini bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ini ya Rabbal Alamin. Kalau bukan niatnya untuk dapat pahala, apalagi kan begitu ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pahala yang banyak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Cara bacanya sudah benar, sudah dapat pahala. Tahu hukumnya lagi, Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya. Ini ada yang ingin ditanyakan, apalagi tahu artinya, Masya Allah. Ya. Ini menarik ya, karena pembahasannya tentang Israel lagi nih, ya. Yang sekarang lagi ramai ya. Banyak sekali pembahasan dan banyak sekali kabar-kabar miring dan lain sebagainya. Apa-apa kita berdiskusi, ya, kita diskusi. Baik, kita mulai dari kita berharap dua arah ya di sini untuk bisa berdiskusi, dan bila ada silang pendapat ini hal yang wajar ya. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah, ya, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini. Qaryah, qaryah itu sebenarnya dalam bahasa Arab bukan negeri ya, kampung, daerah terpencil gitu ya. Dulu Baitul Maqdis itu daerah terpencil. Desa. Daerah terpencil. Nah, ini siapa ini? Yang suruh masuk ini, yang suruh masuk kan Allah. Ya. Dan yang menyuruh dalam hal ini siapa? Ya, Allah menyuruh siapa? Ya, di dalam tafsir Madinah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh keturunan Yakub. Keturunan Yakub. Ya. Israel di sini. Ya. Nah, siapa sih keturunan Yakub itu? Ya, ada 12 kan ya? Ya, ada 12 anak Yakub. Ya. Nah, siapa saja yang paling terkenal adalah Yehuda. Cikal bakal dari keturunannya Bani Israel, ya. Yahudi. Yehuda itu dari kata Yahudi. Ya. Nama apa namanya, di antaranya ada nama Ruben. Ruben itu sebenarnya nama anaknya Yakub. Lewi ya, Lewi, Simon ya, Yehuda ya. Dan yang paling terkenal Yusuf ya. Yang paling disayang oleh Nabi Yakub ternyata Yusuf. Itu ketika Yusuf hilang itu sampai air matanya habis, Nabi Yakub nangis sampai buta matanya. Nabi Yakub itu di usia yang sudah tua itu sampai buta matanya Nabi Yakub. Karena apa? Karena menangisi kehilangan Yusuf ya. Dan Benyamin yang paling disayang juga. Ada dua orang soleh sebenarnya. Ya. Dan ada di dalam apa namanya, literasi orang Yahudi ada satu putri ternyata. Putri dari anak Yakub namanya Dina. Ya, Dina ini dari bahasa Arab.
ya, dari bahasa bahasa Ibrani, afwan, ya, dari bahasa Ibrani, ya. Baik. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh. Jadi sebenarnya, ya, disuruh tinggal di sana di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu oleh orang Yahudi disebut Bait Allah namanya. Bait Itulah. Allah. Baitullah. Cuman bahasa Ibrani, Bait Allah, Baitul Maqdis. Maqdis artinya muqaddas, yang disucikan. Rumah yang disucikan. Karena kan memang apa namanya, arah kiblat yang pertama kan di Baitul Maqdis. Ya, bukan di Mekah. Ya. Lalu fakulu minha, makanlah dari hasil bumi yang banyak lagi enak, ya, di mana yang kamu sukai. Ragadaw wadkhulul baba sujada, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Ya. Ini setelah apa? Setelah peristiwa tanah Kan'an, ya, diambil alih, ya, dan juga peristiwa Nabi Musa, ya, berpindah, ya, dari diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah yang dijanjikannya dari Nabi Yakub, ya. Dahulu Nabi Yakub menjanjikan, ya, artinya Allah menjanjikan kepada Nabi Yakub, lalu baru kesampaian setelah Nabi Musa ternyata, ya. Nabi Musa memimpin, kalah Fir'aun, Allah menyelamatkan Nabi Musa lalu ke tempat Kan'an namanya, tanah Kan'an. Tanah Kan'an ini disebut dengan tanah Palestina saat ini. Ya. Dan di sana adalah bumi Syam, makanan banyak, ya, minuman, karena daerah dingin, ya. Dia 4 musim juga, ya, kalau tidak salah, ya, Bah dan Om. Ya. Ada musim salju juga di sana, musim dingin, ya, ada musim panas, musim gugur, ya, demikian. Ya. Lalu Allah katakan, sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ternyata masih paham Bani Israel, ya, diperintahkan untuk merunduk dengan ketundukan hati, dengan kepatuhan kepada Allah, untuk masuk ke dalam bait Allah atau Baitul Maqdis, dan minta ampunlah kepada Allah, ya. Sampai sekarang menjadi situs apa namanya, tanah yang disucikan menurut versi orang Yahudi, ya. Karena mereka meyakini tanah itu adalah milik mereka. Padahal kalau kita bicara keturunan Nabi Yakub juga kan, dia juga saudaraan dengan keturunan Arab, ya, yaitu dari Ismail, ya, kaum Madian, atau kita sebutnya dari golongan Bani Ismail, ya, seperti itu. Lalu pada ayat berikutnya, fabaddala alladziina dzalamu, lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain. Ya. Qaulan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna, maka kami turunkan malapetaka ala alladziina dzalamu, atas orang-orang yang melakukan kezaliman, rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun, ya, yaitu malapetaka itu dari langit, ya, pada orang-orang yang zalim, ya, karena mereka selalu berbuat fasik. Nah, siapa nih di sini, ya, yang disebut orang zalim? Orang Yahudi. Orang Yahudi ini keturunan Bani Israel yang melenceng dan membuat kerusakan, ya, membuat kezaliman, dan cikal bakalnya itu dari anaknya Yakub namanya Yehuda, ya, dinisbatkan kepada Yehuda, seperti itu. Nah, mereka masuk dengan mengangkat tangan, ya, dijelaskan dalam tafsir Muyassar nih, lebih ngeri, ya, agak apa, tidak lazim, ya. Orang-orang zalim itu melakukan kesesatan, ya. Itu dimulai dari Samiri, kan, ya, Samiri, ya. Pengikut-pengikutnya Samiri, ya. Ya, mereka saling menyembah kepada menurut Tuhannya mereka, gitu, ya. Ketika mereka masuk dengan mengangkat, ya,
lalu mengangkat tangan, ya ini biji-bijian dalam gandum dan mereka mengolok-olok ajaran agama Allah, ya karena kan sudah dikasih kenikmatan. Ciri-ciri sunatullahnya adalah kalau sudah kebanyakan nikmat, tidak ada ujian, maka yang ada adalah apa namanya, pembangkangan ya. Iya. Ya terjadi adalah pembangkangan. Ya sudah dikasih nikmat akibat pembangkangan mereka, ya maka Allah siksa mereka dari langit, ya. Apa itu yang dari langit? Nah, di dalam tafsir Madinah dikatakan itu adalah ta'un dalam Ta'un. hadis, ya, Sahih Bukhari. Ya. Ta'un itu apa sih? Penyakit ta'un ini beda ya dengan wabah. Ya. Kalau ta'un dia penyakit yang menyebar secara masif dan mematikan. Ya, tingkat kematiannya itu besar. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa ta'un itu adalah penyakit kulit. Ya. Penyakit apa? Penyakit kulit ya. Nah, sebagian para ulama menjelaskan itu adalah penyakit kulit, ya, atau mereka menyebutnya adalah penyakit lepra, ya, penyakit lepra. Ya, tapi sebagian para ulama ya berbeda pendapat ya, kembali lagi kan, ya, berbeda pendapat. Maka kalau berbeda pendapat, apa yang harus dilakukan? Lihat di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ternyata di dalam hadis Nabi SAW ada wabah ta'un. Ya, dikutip di dalam fikih sunnah, ya, dijelaskan, ya Rasulullah SAW mengajarkan umat Islam untuk tidak lari dari penyakit ta'un dalam satu tempat, harus dikarantina. Ya, apabila kalian mendengar dan melihat penyakit menular di suatu daerah, janganlah kalian masuk. Dan apabila penyakit itu ada di suatu daerah dan kalian berada di tempat itu, janganlah kalian keluar dari daerah itu, ya, karena melarikan diri dari penyakit. Diisolasi. Diisolasi. Harus diisolasi. Ya. Nah, ternyata ketika ditelusuri oleh para ahli medis ya, atau para dokter masa kini, penyakit ini berasal dari infeksi bakteri Pasteurella atau pestis ya, atau kita sebutnya adalah virus dan juga bakteri. Nah, sebagian para ahli medis mengatakan itu adalah penyakit kutu anjing yang berasal dari darah tikus. Ya, disebut dengan Xenopsella seopis ya. Ya, itu hidup di binatang-binatang khobaith ya. Binatang khobaith ini binatang-binatang yang memang hidupnya di tempat kotor dan hukumnya haram untuk dimakan karena memang kotor. Contoh misalkan kecoa, ya, tikus, kelelawar, gitu ya. Ya. Kenapa kecoa itu haram dimakan sedangkan belalang boleh? Padahal itu sama-sama serangga kan begitu ya. Ya. Ternyata karena di Jogja banyak walang ya, walang goreng. Itu apa namanya, hukumnya halal belalang ya, tapi kalau kecoa itu haram ya, karena apa, kotor, baunya itu serem. Ya, seperti itu ya. Baik, ini kalau kita bicara kan mirip ya dengan COVID ya, katanya dari apa, kelelawar. Kalau memang benar dari kelelawar, termasuk dari binatang yang khobaith. Binatang khobaith itu dia bisa menularkan kepada manusia, ini yang bahaya. Kalau menularkan sesama hewan mungkin masih aman lah untuk tidak bisa menular kepada manusia. Yang repot dia bermutasi, dia menular kepada manusia. Ya, kalau sudah menular kepada manusia seperti kelelawar, ya, tikus, ya, dan lain sebagainya, ini berbahaya seperti itu. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Yuk dikumpulin pertanyaannya.
Faisal udah ngomong loh, kumpulin banyak-banyak pertanyaan. Ya. Mungkin kita berharap Itu sih tentang ya silakan. tentang jihad Oh, dengan kasus apa namanya dengan kejadian Palestina itu bagaimana ya? Jihad yang diwajibkan kepada umat Islam. Nah, dalam menyikapi keadaan Palestina ini Kita nggak bagaimana bisa ke sana. harusnya yang dilakukan orang yang jauh dari negeri sana dalam bentuk apa? Ya, baik. Ya, berkorban harta, minimal berdoa. Ya, betul. Ya, ini mungkin jawabannya Mbah Budi, tapi kan kalau orang lain mungkin bilang, ayo berangkat ke Palestina gitu ya. Ya, kita jihad itu ya. Orang-orang di luar sana kan banyak yang seperti itu ya. Nah, makanya di sini di agama meluruskan bahwa orang yang berjihad ya fisabilillah ya, jihad yang dimaksud ini adalah jihad perang ya. Tubuh kita bawa tentara ke sana, bukan jihad yang dimaksud maknanya secara maknawi ya. Jihad bisa sedekah, doa ya, bantu dengan yang lain, tapi yang dimaksud di sini adalah jihad secara langsung berperang itu harus memiliki dua syarat. Syarat yang pertama dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan, Mufti Kerajaan Arab Saudi. Yang pertama adalah izin ulil amri. Izin ulil amri itu maksudnya apa? Ya, atas izin pemerintah. Pemerintah Indonesia ini mengirim memang misi perdamaian. Nah, kan kenyataannya tidak demikian. Ya, kebetulan ada di tempat kami ya salah satu jamaah yang dia tentara PMPP ya. Dia pergi ke misi perdamaian di Lebanon gitu ya, misi perdamaian di Kongo gitu ya, itu dari pemerintah ya. Kalau tidak ada misi perdamaian ke Palestina ya tidak ada kewajiban ke sana gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biizni walidayhi, izin kepada orang tuanya. Orang tuanya nggak setuju dibawa ke sana ya nggak boleh ya. Ternyata sampai sana jadi ISIS kan repot gitu ya. Ini yang tidak diperbolehkan. Kalau pemerintah kita bilang jangan pergi ke sana, ya, maka kita harus turut apa kata pemerintah. Maka kita mengikuti opsi yang kedua, yaitu opsi dengan jihad dengan bantuan logistik, bantuan harta, bantuan kalau nggak bisa bantuan doa. Karena memang masalah itu adalah masalah yang krusial sekali ya. Dia di Palestina dan Israel itu dia bertumpuk-tumpuk masalah. Ya, masalah belum selesai, ada lagi masalah baru, dan itu luar biasa ya, sangat-sangat rumit ya. Seperti Hamas ya, Hizbullah, Fatah. Ternyata kan ketika ditelusuri Hamas sendiri ya pendirinya ya anaknya itu adalah intelnya dari Israel gitu ya. Ternyata ada beberapa hal yang memang harus kita pelajari dulu ya lebih detail tentang peperangan yang terjadi di Palestina dan Israel. Ya, tapi dalam perspektif Islam, ya peperangan antara ormas Hamas ya kita bilang karena siapa namanya Presiden Palestina mengatakan tidak ada kaitannya dengan pemerintah Palestina ya dengan penyerangan yang ada di Hamas ya kepada Israel ya. Ini Mahmud Abbas mengatakan demikian. Ya, artinya memang ada permasalahan yang terjadi juga di internal mereka. Ya, maka yang harus diperhatikan terjadinya peperangan di sana 1400 tahun yang lalu sudah disampaikan oleh Nabi. Ya, Nabi mengatakan min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat. Al-qatlu al-qatlu. Pembantaian, pembunuhan dan pembunuhan fi jaziratil Arab, di Jazirah Arab. Kenapa? Karena banyaknya fitnah ya. Kenapa sih harus di Timur Tengah terus menjadi peperangan ya?
menjadi hal yang benar-benar krusial di sana karena memang para nabi dan para rasul di sana. Kita bicara para nabi dan para rasul di sana. Mungkin sebelum Indonesia ada sekarang ini, mereka sedang sibuk di sana untuk mendakwahkan agama Allah. Dan para arkeolog juga menjelaskan bahwa Indonesia ini kan baru tumbuh ya, gunung-gunungnya juga kan baru tumbuh. Ya, gunung-gunung yang aktif sampai saat ini. Ya, artinya memang peradaban manusia di Jaziratul Arab ya, yang paling tua ya. Maka terjadi pembunuhan, pembantaian. Kenapa? Karena itu atas izin Allah. Sunnatullahnya demikian. Sampai bahkan ya, syubhat yang muncul adalah menunggu Imam Mahdi. Mungkin pernah mendengar ya atau melihat beritanya, ada video orang pakai sorban, lalu sorban hijau menunggu Al-Mahdi ya. Karena kan ketika peperangan dan fitnah menyebar di seluruh dunia, maka Al-Mahdi itu akan muncul. Ya, di antara tanda-tanda hari kiamat. Bukan muncul tiba-tiba, tapi memang dari lahir, dididik dengan baik, dan semua orang tidak mengetahui ternyata dia adalah Al-Mahdi. Salah satu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Ya, seperti itu. Baik. Jadi doa itu kan salah satu ikhtiar betul. daripada pewujudan jihad yang pemaknaan yang kedua tadi ya. Ya. Nah, sejak Senin kemarin tuh di Masjid Raya Bintaro Jaya itu setiap sholat 5 waktu itu di rakaat terakhir itu baca kunut nazilah. Kunut nazilah. Iya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Pak. Nah, pertanyaannya nggak terkait itu. Yang surat Al-Isra ayat 1 itu kan disebutkan bahwa tanah yang diberkahi. Surat Al-Isra ayat 1. Al-Isra ayat 1. Ya, 17. Jadi diberkahi dalam pengertiannya bagaimana yang kejadiannya sekarang ini malah perang gitu loh. Ya, baik. Terima kasih. Peperangan yang terjadi di sana, bukankah kalau kita bicara naluri manusia kan, peperangan itu kan sesuatu yang tidak disukai, dibenci. Betul tidak? Betul ya? Sesuatu yang dibenci. Membela diri ya itu bagian dari jihad kan. Ya. Akan tetapi kita harus mengetahui di sisi lain dalam perspektif dan pandangan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sifatnya ujian adalah sifatnya keberkahan. Ya. Makanya Allah katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Kami berkahi sekelilingnya. Ya. Dengan apa keberkahan itu? Apa sih keberkahan itu? Dalam bahasa Arab, berkah itu adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Ya. Banyak kalau kita dalam perspektif manusia, banyak orang masuk Islam gara-gara datang ke Masjidil Aqsa. Karena melihat ketika di kejadian Masjidil Aqsa ada 3 agama kan di sana. Ya. Kebetulan ada teman kami yang mu'alaf masuk Islam gara-gara datang ke Yerusalem. Ya. Melihat orang Yahudi ibadah, ada ruku, ada sujud. Melihat orang Nasrani yaitu Kristen Ortodoks ya. Mereka ibadah, ada ruku dan sujud. Ya. Dan dia orang Katolik ketika datang ke sana. Melihat ya dengan pendeta Esra, mungkin pernah mendengar ya, pendeta Esra terkenal, ya dia orang Protestan tapi ya gabungan lah, kadang Protestan kadang Katolik nih, ya ini mu'alaf ini, ya akhirnya dia bisa memahami Islam gara-gara melihat tata cara ibadah. Kok ibadah mereka sama ya semua,
Ya, orang Yahudi ibadahnya ada ruku, ada sujud, cuman tata caranya agak beda sedikit. Ada orang-orang Nasrani juga ada ruku dan sujud, ada waktunya berbeda gitu ya. Ya, akhirnya di-compare, dipelajari. Nah, ini dibalik dari keberkahan adanya Masjidil Aqsa. Ya, itu yang pertama. Ya, dalam sisi pandangan manusia. Bagaimana dalam penjelasan para ulama ahli tafsir? Ya, kenapa disebut berkah? Ya, kenapa disebut berkah? Karena sesuai dengan ayat tersebut. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, kalau bicara suatu tempat yang diberkahi itu ada unsur aktivitas yang pernah dilakukan dan pernah terjadi. Apa itu aktivitas itu? Peristiwa Isra Mi'raj. Masjidil Haram kan juga diberkahi. Ya. Tapi bukan berarti diberkahi itu selalu baik terus. Terjadi kan beberapa tahun silam, tahun 90-an ya. Ya, atau ketika naik haji pada beberapa tahun yang lalu banyak yang meninggal kan begitu ya. Nah, terus orang-orang Syiah pernah masuk dan membunuh para jamaah haji sampai sumur Zam-Zam itu mengalir darah. Yaitu fakta yang terjadi. Nah, kalau kita bilang oh katanya diberkahi, tapi Masjidil Haram itu adalah masjid yang diberkahi Allah. Ya. Tapi terjadi perselisihan, terjadi permusuhan, dan itu akan terus ada. Ya, di Masjid Nabawi pun demikian, ada saja. Ya, jadi makna diberkahi itu lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Ya, ini yang dimaksud. Makanya mukjizat ya, yang terbesar, yang paling agung adalah menaiki langit ke-7 dari Masjidil Aqsa. Nah, ke Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha itu langit ke-7. Ya. Dan turunnya nabi-nabi juga yang banyak di sana. Turunnya nabi-nabi banyak. Mungkin pernah mendengar Nabi Sulaiman, ya, Nabi Yahya, ya, yang jarang orang kita tahu gitu ya. Sezaman Nabi dengan Isa Nabi juga ya, nanti di akhir zaman turunnya di sana ya. Nabi Isa bukan di Masjidil Aqsa, tapi di daerah ya Syam, ya disebut dengan Menara Putih di bukan di Palestina, di Suriah, mohon maaf. Nah, nanti Nabi Isa itu turunnya di Masjid Menara Putih. Menaranya putih, mungkin bisa lihat nanti. Menaranya putih, tapi di beberapa menara itu tidak putih. Ada beberapa putih. Menara. Iya, menara putih. Putih. Istiqlal. Monas juga putih, Monas. Ya, Masjid Menara Putih ya. Mereka menyebutnya Masjid Umawi. Ya. Itu turun sholat subuh berjamaah diimami oleh Imam Mahdi. Ya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya, dan informasi yang terkini Masjid Umawi ini sedang dibenahi lagi ya, karena terjadi pengeboman dari ISIS ya. Suriah ini kan banyak ISIS-nya. Ya, kebetulan ada teman kami juga yang kuliah di sana dan warga negara Suriah ya, sering komunikasi ya, ternyata banyak ISIS ya di sana. Teroris banyak sekali. Itu temannya Hendra jadi ISIS tuh. Waduh. Sama anak-anaknya dibawa ke sana masuk ISIS. Waduh, berat. Alhamdulillah Om Hendra enggak ya? Hampir. Nyaris berangkat. Tapi katanya sih Abu Bakar Al-Baghdadi udah meninggal. Udah meninggal, tewas. Iya, udah tewas. Diganti anaknya. Oh gitu. Ganti anaknya. Ya. Hendra lebih milih Bogor, ISIS-nya ini banyak angin. Dingin. Ilir.
Intis banget. Ya, Masya Allah. Tabarakallah. Baik. Mungkin cukup ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, terima kasih banyak kepada Mbah dan Om sekalian. Kami butuh banyak pertanyaan nih untuk dari Mbah dan Om sekalian. Mudah-mudahan di hari Selasa kita mulai kembali di juz 30. Ada banyak waktu mungkin nanti karena kan langsung ke hafalan ya. Hafalannya tidak banyak, perbaikan bacaannya silakan ditanyakan ya, tanya jawab ya, agar kita saling berdiskusi ya. Kan kalau bertanya tidak harus saya saja yang menjawab gitu ya. Mungkin yang lain juga bisa gitu. Berdiskusi ya, membuka ruang diskusi dua arah agar kita lebih hidup ya dalam memahami bahasa ilmu Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan kali ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada Mbah dan Om sekalian. Semoga Allah berikan keberkahan, ilmu, rezeki, kesehatan, ya, waktu, ya, karena hidup kita ini sangat berharga. Sampai nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Dan Faisal, mudah-mudahan jadi amal jariah Ananda Faisal.